Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan pada jaringan komputer. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian dari model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan adalah kerangka kerja atau rencana yang menggambarkan struktur, konfigurasi, dan komponen yang membentuk jaringan komputer. Hal ini mencakup bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, dan aturan-aturan yang digunakan untuk memastikan jaringan berfungsi dengan baik dan aman. Dengan kata lain, model infrastruktur jaringan adalah panduan untuk merancang, mengatur, dan mengelola jaringan komputer. Berikutnya yaitu tipe-tipe jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan tempat pertukaran data. Pertama ada LAN atau Local Area Network. Jaringan ini mencakup area yang kecil, seperti kantor, sekolah, atau rumah. LAN menggunakan kabel tembaga Ethernet atau teknologi nirkabel Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat. Kedua ada WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang luas seringkali melintasi kota, negara, atau benua. Ketiga ada MAN Metropolitan Area Network, jaringan yang lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN, mencakup area geografis seperti kota atau wilayah metropolitan. Keempat ada PAN Personal Area Network, jaringan yang mencakup area yang sangat kecil seperti sekitar satu individu saja. Contohnya seperti koneksi antara perangkat pribadi seperti ponsel, tablet, dan perangkat wearable. Kelima ada CAN Campus Area Network, jaringan yang menghubungkan beberapa bangunan atau fasilitas di sebuah universitas, perusahaan, atau institusi lainnya. Keenam ada SAN atau Storage Area Network, jaringan khusus yang didedikasikan untuk menyimpan data terpisah dari jaringan komputer utama. Terakhir ada VLAN Virtual Local Area Network, jaringan virtual yang dibuat di dalam jaringan fisik memungkinkan pembagian jaringan secara logis meskipun menggunakan infrastruktur fisik yang sama. Topologi jaringan yaitu susunan atau struktur fisik dan logis dari hubungan antara perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi ini mempengaruhi cara data dikirimkan, diterima, dan diproses dalam jaringan. Terdapat 5 macam topologi. Yang pertama yaitu topologi bintang. Setiap perangkat terhubung langsung ke pusat atau node sentral, seperti switch atau hub. Lalu yang kedua ada topologi mesh, yaitu setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan. Kemudian ada topologi bus yang merupakan semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang disebut dengan bus. Lalu ada topologi cincin, merupakan setiap perangkat terhubung ke dua perangkat tetangga membentuk cincin atau jaringan. Lalu yang terakhir ada topologi hibrida, yaitu menggabungkan dua atau lebih tipe topologi jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen fisik atau perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola komunikasi antar perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Perangkat jaringan ini berperan penting dalam membangun, mengelola, dan menjaga kinerja serta keamanan jaringan komputer. Pemilihan perangkat yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan dan kebutuhan spesifik dalam suatu jaringan. Contohnya, ada router yang mengarahkan lalu lintas data antara dua atau lebih jaringan yang berbeda. Lalu switch, yaitu perangkat yang menghubungkan perangkat dalam sebuah jaringan lokal. Ini memungkinkan perangkat dalam LAN untuk berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang efisien. Kemudian ada hub, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan. Namun hub mengirimkan paket data ke semua perangkat yang terhubung. Bahkan jika paket tersebut hanya ditujukan untuk suatu perangkat, jadi tidak seefisien switch. Selanjutnya ada access point atau AP, yaitu perangkat yang digunakan untuk membuat jaringan nirkabel atau Wi-Fi dengan menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Lalu ada firewall, perangkat atau perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan serangan dari internet. Ini menerapkan kebijakan keamanan untuk mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Lalu ada modem, yaitu perangkat yang mengubah sinyal digital
menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui jalur telepon atau kabel TV, dan sebaliknya. Ini digunakan untuk menghubungkan jaringan ke internet melalui layanan seperti DSL, kabel, atau serat optik. Lalu ada repeater yang digunakan untuk memperkuat atau memperpanjang sinyal jaringan, khususnya dalam jaringan nirkabel. Ini sangat membantu untuk mengatasi kehilangan sinyal dan memperluas cakupan jaringan. Lalu ada perangkat bridge, yaitu menghubungkan dua segmen jaringan LAN atau dua jaringan yang menggunakan protokol yang berbeda. Selanjutnya ada media transmisi, mengacu pada jenis-jenis media yang digunakan untuk mengirimkan data antara perangkat dalam jaringan. Media transmisi terdapat kabel tembaga atau chopper cable, media transmisi yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer. Kedua ada serat optik, yang menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data melalui serat kaca yang sangat halus, memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan kabel tembaga. Ketiga ada gelombang radio, digunakan dalam teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Kemudian ada gelombang mikro, digunakan untuk mentransmisikan data dalam jarak jauh seperti dalam jaringan backbone atau backhaul di antara stasiun pangkalan telekomunikasi. Kelima ada gelombang inframerah, sering digunakan dalam teknologi nirkabel untuk komunikasi jarak pendek, seperti dalam remote control atau komunikasi antara perangkat di sekitar kita. Keenam, terakhir ada gelombang satelit, digunakan dalam komunikasi satelit untuk menghubungkan jaringan yang terpisah oleh jarak geografis yang besar, seperti komunikasi antara benua atau kawasan terpencil. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan standar yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain. Protokol memastikan bahwa perangkat dapat berkomunikasi dengan benar dan data dapat ditransfer dengan aman dan efisien. Contohnya ada TCP atau IP yang digunakan sebagai dasar internet dan jaringan komputer. HTTP yang digunakan untuk mentransfer dokumen-dokumen web di internet. FTP yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer di jaringan, dan masih banyak lagi. Keamanan jaringan adalah praktek dan prosedur yang digunakan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sumber daya dalam suatu jaringan komputer. Ini melibatkan implementasi teknologi, kebijakan, dan tindakan pengamanan untuk mencegah akses yang tidak sah, serangan, atau gangguan terhadap jaringan dan informasi yang disimpan di dalamnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari keamanan jaringan. Yang pertama ada firewall, adalah perangkat atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas data antara jaringan yang aman dan jaringan yang tidak aman. Ini bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, memeriksa dan memfilter paket data berdasarkan aturan yang ditentukan. Lalu ada enkripsi, yaitu proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca atau ciphertext tanpa menggunakan kunci enkripsi yang sesuai. Ini membantu melindungi kerahasiaan data saat data bergerak melalui jaringan atau disimpan di perangkat. Selanjutnya yaitu pengautentikasian, adalah proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum memberikan akses ke sumber daya jaringan. Pemantauan jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan yang potensial. Sistem deteksi intrusi IDS dan sistem pencegahan intrusi atau IPS digunakan untuk mendeteksi dan merespons serangan secara otomatis. Pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang ditemukan dan menjaga sistem dan aplikasi tetap aman dari serangan yang dieksploitasi melalui kerentanan tersebut. Selanjutnya yaitu pengelola akses, digunakan untuk mengontrol hak akses pengguna terhadap sumber daya jaringan, termasuk pemberian izin akses yang tepat, pembatasan hak akses, dan pemantauan aktivitas pengguna. Selanjutnya, pelatihan dan kesadaran keamanan yang baik adalah aspek penting dari kemampuan jaringan. Ini melibatkan pelatihan pengguna tentang praktik keamanan yang aman, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, kehati-hatian dalam mengklik tautan atau lampiran email yang mencurigakan, dan melaporkan insiden keamanan yang terjadi. Backup data secara teratur dan prosedur pemulihan yang terencana untuk mengatasi kehilangan data karena serangan,
kegagalan perangkat keras atau bencana alam. Keamanan jaringan ini merupakan aspek krusial dalam mengelola jaringan komputer modern karena melindungi data sensitif, sistem, dan infrastruktur dari ancaman yang terus berkembang. Dengan menerapkan praktik keamanan yang tepat, organisasi dapat mengurangi resiko serangan dan memastikan operasi jaringan yang aman dan lancar. Pembahasan terakhir ada manajemen jaringan, yaitu proses pengelolaan dan pengawasan jaringan komputer yang meliputi perencanaan jaringan, konfigurasi dan pemantauan, keamanan jaringan, pemeliharaan dan pemulihan, optimalisasi kinerja, pengelolaan akses, dan pemantauan penggunaan dan kapasitas. Dengan manajemen jaringan yang baik, organisasi dapat memastikan jaringan mereka beroperasi dengan lancar dan efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari saya. Bila ada salah dalam pengucapan dan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Suci Wahyuni Hadat pamit undur diri. Bye-bye.